Halo, apa Halo, Kak kabar? Ica Halo Kak dan Kak Dera. Sinta. Baik, baik. Akhirnya Kak Dera ya, Alhamdulillah. kita Baik bisa banget. berkesempatan lagi untuk sharing. Aku senang banget bisa sharing bersama Kak Dera nih selama 1 jam ke depan. Tentunya, iya, karena Ya, terakhir itu seru kita bareng masih ya. banyak banget komen dari para sobat investor mau nanya sama Kak Dera, cuma terbatas oleh waktu dari IG Live nih Mbak Dera. Nah, syukur Alhamdulillah puji Tuhan, kali ini kita Mm-mm. dikasih kesempatan lagi untuk sharing selama 1 jam ke depan nih Kak Dera nih. Nah, tadi aku udah ngebahas sedikit, ini Sinta dari Bandung. Nah, aku udah ngebahas sedikit kalau hari ini tuh hari yang spesial Kak Dera. Selain hari Jumat ya, ini adalah hari yang Oh, gimana spesial gimana di tuh? mana kita hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Walaupun karirnya sekarang sedang di luar Indonesia, mungkin Ah, akan terus teringat dong ya. Oh iya, iya. iya, pastinya dong. Indonesia tetap di NKRI. hati. Asik. Oke, karena ini edisi spesial Sumpah Pemuda, kita kali ini akan membahas mengenai rumus kemandirian finansial untuk pemuda-pemudi Indonesia. Wah, seru banget nih Kak Dera nih. Kak Dera udah siap untuk menjawab Hmm. pertanyaan sobat investor selama 1 jam ke depan? Oke. Siap, siap. Seru banget sih ini topik yang pastinya kayaknya banyak anak-anak muda nih Hmm. suka banget nih kalau ngomongin financial freedom nih Relate Kak ya Ica ya sama banget Kak Sinta. mereka Iya, ya. benar, Namanya benar aja udah relate banget sama anak anak muda. milenial banget Relate gitu nih. banget. Oke, Kak Dera sekarang lagi sibuk apa Kak Dera? Ya, sebagaimana yang sering aku update di Instagram, aku Wah, sekarang lagi seru kuliah nih banget. di UK gitu Oke. ya, kuliah magister. Iya, seru banget gitu kan. Jadinya ya udah gitu kita menikmati Yuhu. jadi student lagi gitu ya, tapi sekaligus Oh, juga jadi ibu Wah, karena aku bawa super keluarga ke sini, bawa suami sama sekali. bawa anak Jadi, aku gitu. sekalian belajar iya super membawa sih itu. keluarga semuanya ke sana, Kak Dera. Ini akan seru banget Betul sih. Ini sekali. seru banget. Selain Jadi kita akan semuanya membahas dibawa. topik kita, mungkin aku juga akan sedikit minta bocoran sama Kak Dera bagaimana caranya mengatur itu semua. Selain menjadi student ya kan, mungkin ini kan sekalian juga menjadi ibu rumah tangga di Hmm, sana hmm, ya, karena mereka juga ada buah hati kan. hmm, Nah, itu dia nih Kak Dera. betul. Mungkin kita akan Ya, membahas itu sih. sebenarnya oke, sebenarnya kalau ngomongin ini kan sebenarnya lebih ke pertanyaan Yap, Kak Ica lebih ke time benar. managementnya nggak sih kayak manajemen waktu. Gimana sih aku Mhm. sebagai student terus juga sebagai ibu juga sering bikin konten gitu kan kayak Iya, gitu iya, juga iya, iya. sering edukasi dan segala macam. Sebenarnya sih intinya itu komunikasi sih Iya, sama pasangan. That's benar. why aku bawa pasangan aku juga ke sini karena kalau aku Dibawa ke cuma bawa sana ya anak, kak. kalau cuma aku bawa anak aku nggak bisa gerak Gak semuanya gitu kan, Kayaknya Mbak Dera nggak nih sanggup. tipikal yang nggak bisa LDR nih. Kalau iya bener. Kalau misalnya di Indonesia kita Iya, bisa kan minta benar-benar. bantuan sama mbak Benar. gitu kan. Ada pihak ketiga gitu kan, Iya, iya. delegasi. Kalau di sini kita mau nyewa mbak, uangnya mahal gitu ya, ongkosnya Benar-benar biayanya mahal. Iya, mahal ya kak. Bener. Jadi ya udah kita, iya, kita boyonglah sama benar. pasangan ke Untuk sini menambah gitu pengalaman sih. juga nih, mungkin kan dengan seperti itu nanti kan ada culture-culture Yes. yang baru yang bisa kita terapkan juga yang baik. Nah, untuk Hmm. Kadera sendiri harapannya apa nih untuk pemuda-pemudi Indonesia mungkin yang bisa nanti seperti Kadera nih keren nih sekalian belajar di luar juga memboyong keluarga juga untuk time manajemennya Hmm. dan untuk pemuda-pemudi yang ada di Hmm. Indonesia yang akan menjadi penerus bangsa ini, Kadera. Wah, oke. Jadi mumpung sekarang juga Hari Sumpah Pemuda gitu ya, dan aku juga masih merasa Harus menjadi dong. pemuda-pemudi gitu ya, walaupun Emang ya masih kak, umurnya masih. umurnya nggak semuda itu, tapi masih masih pemuda lah ya gitu kan, Jiwanya ya. jiwanya masih pemuda gitu. Jadi aku apa namanya sepengalaman aku hidup sampai dengan hari ini, aku melewati banyak banget rintangan, kesulitan dan segala macam. Dan satu hal yang aku pelajari bahwa jangan pernah menyerah untuk bermimpi, jangan pernah menyerah
untuk melakukan hal-hal yang emang kamu pengen lakukan gitu di masa depan. Misalnya nih kayak aku sekarang gitu kan kuliah, itu teman-teman aku tuh masih segar-segar, masih banyak kan single-single yang cuman kayaknya beberapa doang nih yang punya keluarga gitu kan. Jadi pengalaman juga buat aku, oke, berarti next mungkin kalau anak-anak mau kuliah gitu kan, lebih muda Iya. lagi itu lebih baik juga gitu. Tapi intinya adalah bahwa walaupun kamu umur berapapun, kalau emang kamu pengen menempuh studi gitu ya, S2 dan segala macam di luar negeri gitu ya, dimanapun, benua manapun, go for it, kejar kalau kamu emang pengen punya mimpi. Dan kalau kita ngurusin keuangan gitu ya, financial, impian-impian keuangan kita tuh banyak banget. Jadi jangan sampai nyerah. Di sini kayaknya aku nggak bisa deh beli rumah. Misalnya kayak aku nggak bisa deh financial freedom di umur 40 dan Tuh, segala macam. Itu tuh cuman ada di pikiran kita. Kalau emang kita percaya dan kita usahakan gitu kan, kita punya step-step how to achieve goals kita. Ini sebenarnya bisa banget gitu kan untuk kita raih baru awal semuanya aja gitu. udah terbakar semangatnya Pasti dari bisa ya, semangat Kak. Kak Dera nih. Luar biasa. Bener. Terasa ya Sumpah Pemudanya terasa Bagaimana gitu Sinta? ya. Mungkin Sinta udah mulai terbakar nih, ada mau rencana ke luar negeri juga untuk belajar lagi. Sinta S2, S3. Jadi mikir ulang nih, kayaknya apa iya ya ke luar negeri gitu. Nah, Trigger ya, langsung segera dari trigger gitu. Unpad langsung ke Harvard, ya kan? Gak ada yang tahu. Amin. Ya, sama-sama kan belakangnya Edi gitu ya. Nah, Unpad, Harvard sama tuh Oh belakangnya. iya, bener. baru sadar nih. Oke, tapi aku mau Jangan-jangan ingetin emang dulu nih jodoh Kak Dera, untuk 1 jam ke depan nanti di akhir sesi, seperti biasa Henan berbaik hati untuk bagi-bagi voucher untuk 3 pemenang nih. Nanti kita akan ada pertanyaan untuk sobat investor yang ngikutin kita nih, dan juga udah follow My Hero dan juga follow HP Asset Management. Nanti aku minta tolong Kak Dera untuk jadi juri ya, untuk para pemenang kita ini. Oke, Boleh. kita langsung masuk ke topik pembicaraan nih Kak Dera. Kalau misalnya kita ngomongin Sumpah Pemuda-Pemudi ya Kak Dera nih, boleh nggak sih Kak Dera menceritakan sedikit aja nih saat belajar di luar negeri itu rasanya kayak gimana, dan apa yang membuat Kak Dera nih kayak fix, ini kan menurut aku keputusan yang sangat besar ya Kak Dera ya, dimana harus memutuskan studi di sana, banyak hal Oke. pertimbangan lah. Boleh sharing sedikit Kak Dera? Oke, ya ini mungkin pembukaan juga ya, in terms aku pengalaman aku sekarang sekolah gitu di luar negeri di umur Muda yang mungkin gak loh. muda diulang lagi deh. Jadi memang banyak banget Masih muda, masih muda. ya gitu. Dan aku sebenarnya menikmati setiap tantangan itu. Misalnya gitu ya, kalau misalnya di kampus, suaraku aman, Kak Ica? Aman. Oke, misalnya nih aku belajar di kampus gitu kan, jadi bener-bener yang ketemu sama berbagai macam orang di seluruh dunia gitu. Jadi akhirnya tahu, oh kalau misalnya di China orang-orang sana tuh tipenya gini loh, sama orang-orang ini tipenya gini dan segala macamnya gitu kan. Terus kalau masalah budaya juga, aku juga ngerasa bahwa jadi belajar banyak sih. Contohnya adalah contoh kecil aja itu terkait dengan kita lebih mandiri ngelakuin apa-apa, dan ya udah kita sebenarnya bisa kok sendiri gitu ya. Jadi kayak sesimpel kayak kalau misalnya di supermarket tuh itu kan banyak banget apa yang namanya kasir-kasir yang kita self service gitu. Jadi kayak nggak perlu ke kasir gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh kita mandiri ngelakuinnya. Kayak sekarang juga aku akhirnya bisa nih untuk masak, untuk melakukan segala hal-hal yang rumah gitu kan bareng sama suami aku gitu. Padahal sebelumnya pas di Indonesia misalnya aku tuh ada bantuan juga gitu dari pihak luar. Jadi memang banyak banget hal-hal yang aku pelajari gitu loh dari pengalaman aku selama di sini. Jadi memang banyak banget sih. Kalau diceritain mungkin jadi satu ejelan sendiri nih Kak Ica. Gimana caranya Kak Dera ini bisa memporsikan untuk Kak Dera bisa lanjut studi di mana sih?
Oke, jadi kalau misalnya ngomongin keuangannya, memang sebenarnya aku ngerasa banyak banget yang berubah. Kayak misalnya nih, aku selama persiapan keberangkatan aja, itu dana darurat aku, itu semuanya tuh aku udah siapin gitu, yang bener-bener udah siap pakai semuanya. Kenapa? Karena aku bawa keluarga gitu kan. Untuk bayar visa keluarga itu mahal, di sini flat juga mahal. Udah tahu juga info-info terkait dengan resesi, inflasi di Iya, luar iya. negeri, dan di UK itu benar-benar berasa. Mungkin di Indonesia nggak terlalu berasa, di UK itu inflasinya sekarang udah di angka hampir 10-an% gitu kan. Dan paling Wah, berasa itu di flat, apa namanya, apartemen gitu lah, tempat tinggal buat kita. Jadi iya. memang benar-benar ngatur keuangannya tuh benar-benar seketat itu gitu. Dan salah satu caranya ya dengan cara financial Oke. planning yang baik gitu sih, Kak. Nah, dari Cinta nih mungkin Oke, Cinta boleh. oke. Nah, tadi kan iya, aku penasaran karena kan tadi Kak Dera kan bilang ngatur keuangan dengan baik kan. Nah, mungkin Eh, bisa bagi-bagi Kak Dera ke tips ke teman-teman semua hmm, gitu. Maksudnya apalagi Kak Dera ini pindah bareng keluarga gitu. Terus hmm. pindah negara kan pasti ya itu tadi kan mata uang berubah, terus Yes, juga betul. semuanya berubah gitu. Nah, gimana sih Kak Dera ngatur keuangan Kak Dera sendiri gitu? Gimana Oke. caranya yang baik tuh seperti apa gitu? Oke, oke, oke. Jadi memang karena sekarang juga jadinya kan income-nya itu tipenya income-nya nggak pasti gitu kan. Karena juga freelance gitu kan. Jadi income-nya nggak pasti, tapi aku punya Betul. pengeluaran yang pasti nih harus dikeluarin. Iya, 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 Bayar iya. flat, bayar listrik, udah pasti kan dikeluarin. Sedangkan income-nya tuh ibaratnya naik turun gitu kan. Walaupun ada income pasti dari beasiswa gitu kan. Dan itu sebenarnya ya kadang bisa jadi beberapa terms itu nggak cukup gitu kan. Jadi memang harus kerja lagi di luar itu gitu. Nah, kalau dari aku sih rumusnya sebenarnya aku harus tahu dulu nih sebenarnya berapa sih expense pasti, pengeluaran pasti aku selama 1 bulan. Jadi baru Hmm. setelah itu aku bikin budgetingnya. Nah, ini penting banget karena aku harus ngerubah dong realokasi budget yang awalnya di Indonesia ke sini gitu. Jadi kalau misalnya budgeting itu kalau aku sih teorinya nggak bisa kita langsung saklek 50-30-20 atau empat Iya, puluh iya. tiga puluh 20-10 gitu ya dan segala macamnya, karena ya emang kondisinya beda-beda. Kayak di kondisi aku sekarang gitu kan, kondisi aku sekarang jadi aku harus nyesuaiin lagi. Sekarang kondisi Benar. aku buat bayar flat mungkin udah di angka 50-60% dari total expense aku di Hmm. sini gitu kan. Jadi buat bayar rumah aja gitu, sisanya baru ke bayar-bayar yang lain. Jadi memang jadinya nggak apple to apple kalau aku pakai rumus budgeting yang kayak aku pakai di Ya, selama di di Indo Indonesia. ya. Jadi ya iya, jadi harus realokasi lagi budgeting. Dan ini sebenarnya cocok bang, bukan cocok ya, sesuai juga buat teman-teman yang kondisinya ada perubahan. Jadi misalnya gini nih, Kak Ica, Kak Sinta, kayak misalnya nih sebelumnya aku menikah cuma ada suami istri, terus tiba-tiba ada anak kan, beda pasti kan pengeluarannya. Jadi mau nggak mau harus bikin budgeting baru karena ada anak. Hmm. Pengeluaran buat anak nih kadang lebih mahal buat pengeluaran satu orang tua. Bener nggak?